Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Astrid Amelia. Saya Siti Hajar. Saya Nirma Fira Insania. Saya Tiara. Dan saya Silva Sakila. Kami dari kelompok 1, kelas B24, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Palopo. Topik kali ini seru banget nih, tentunya terkait konseling psikoanalisa. Mungkin terdengar berat, tapi tenang saja. Di sini kita bakal bikin lebih santai, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah teori dan pendekatan konseling yang diampu oleh Bapak Arman bin Anwar SPD MPD dengan tujuan supaya teman-teman tahu bagaimana psikoanalisa bekerja, memahami diri sendiri, dan melihat contoh penerapannya di dunia nyata. Singkatnya, psikoanalisa itu pendekatan yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang berfokus pada ketidaksadaran, pengalaman masa lalu, dan konflik internal. Jadi, setiap perilaku dan emosi tidak muncul begitu saja, melainkan ada alasannya. Dengan memahami ini, konselor dan klien bisa menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke dalam bagian inti video, yaitu penerapan konseling psikoanalisa. Yuk simak dan pelajari bersama. Mereka seolah tak peduli lagi padaku. Aku merasa seperti bayangan. Dulu aku selalu ada untuk mereka, tapi sekarang aku seperti tak terlihat. Apakah aku memang tidak pantas punya teman yang benar-benar peduli? Kenapa aku merasa hampa begini? Kenapa aku tidak bisa tersenyum seperti dulu? Aku ingin mereka kembali seperti sebelumnya, tapi aku takut. Takut mereka benar-benar sudah pergi dari hidupku. Vira, apa yang kamu rasakan? Sepertinya dia butuh seseorang untuk mendengarkan. Aku selalu berusaha menjadi teman yang baik, tapi kenapa rasanya tidak ada yang menghargai? Setiap kali aku ingin cerita, mereka tidak mendengarkan. Apakah aku memang selalu salah? Apakah aku tidak cukup bagi mereka?
Baik, Vira, kamu sekarang sendiri. Baik, Vira, di sini kamu bebas untuk menceritakan apa saja yang kamu rasakan dan kamu tidak perlu takut untuk salah karena di sini tidak ada tentang benar dan salah. Saya takut, Bu. Takut cerita tapi tidak dimengerti. Saya selalu merasa sendirian. Kamu tidak perlu takut. Di sini semua yang kamu ceritakan itu akan dirahasiakan dan di sini semua akan aman. Baik, kita mulai masuk ke proses konselingnya ya. Silakan kamu menyebutkan kata, perasaan dan ingatan kamu yang muncul dan silakan kamu menceritakannya secara bebas. Ajeng, Syifa, dulu kita selalu bersama, tapi sekarang kami asing. Dan seperti saya tak pernah berhenti untuk mereka. Rasanya sakit sekali. Saya selalu merasa bersalah, sangat salah. Sebutkan apa lagi yang kamu rasakan? Saya berjalan di kampus melewati mereka, tapi mereka tidak melihat saya. Apa memang mereka tidak mau ya melihat saya sedikit pun? Padahal saya pengen banget kembali berteman sama mereka seperti dulu lagi. Saya sangat merasa bersalah, sangat salah. Vira, kamu tidak perlu merasa salah atas hal yang bukan kesalahan kamu. Kamu selalu membuat diri kamu itu merasa sendiri dan kamu selalu merasa penolakan diri itu masuk ke dalam pikiran kamu. Jadi ini bukan salah saya, tapi saya selalu merasa gagal menjaga persahabatan ini. Saya selalu berharap bisa kembali sama mereka lagi seperti dulu. Saya ingin sekali, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Vira, hubungan orang itu bukan karena kamu yang buruk dan kamu tidak perlu memikul semua itu sendirian. Kenapa saya selalu ditinggalkan? Kenapa saya merasa mereka lebih memilih orang lain ketimbang saya? Kenapa saya tidak pernah cukup untuk mereka? Vira, kamu selalu membawa masa lalu kamu itu ke hubungan yang sekarang itu normal, tapi saatnya kamu untuk membangun diri kamu yang baru. Selama ini saya menutup diri, saya takut disakiti, saya takut merasa tidak pantas. Saya ingin percaya diri dan saya ingin mempercayai orang lain lagi, tapi saya takut harus mulai dari mana lagi. Vira, itu adalah mekanisme pertahanan diri kamu dan sekarang saatnya kamu untuk membuka diri kamu yang baru dan saya akan membantu kamu, tapi saya juga perlu bantuan dari kamu. Jadi saya boleh membuka diri lagi. Iya. Saya ingin belajar menikmati persahabatan tanpa merasa bersalah. Saya ingin bercerita, tertawa dan didengarkan tanpa takut ditolak lagi. Vira, tentu dunia ini penuh dengan
yakin dia sudah bisa membuka diri saya lagi dan mempercayai orang lain lagi. Baik, ini adalah satu langkah yang baik dan kamu harus mencoba kamu untuk berubah baik. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini. Melepas teman lama memang tidak mudah, tapi kadang itu perlu untuk kita bisa melangkah maju dan membuka lembaran baru. Untuk teman-teman yang sedang menghadapi hal serupa, ingat, melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang untuk pertumbuhan.